Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gubuk Belajar. Di video kali ini kita akan membahas soal tryout ASPD Matematika Dikpora Kabupaten Bantul. Oke, biar saya tambah semangat dalam membahas soalnya, jangan lupa subscribe dulu. Ini part kedua dari nomor 6 sampai nomor 10 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas dari nomor 6. Sebuah bank menerapkan suku bunga 8% per tahun. Setelah 2,5 tahun, tabungan salsa di bank tersebut menjadi 3 juta. Berapakah tabungan awal salsa? Jadi di sini untuk mencari tabungan awal paling enak, paling cepat kita menggunakan seperti konsepnya harga beli ya teman-teman. Nah, kita cari dulu bunga yang sudah diperoleh salsa selama 2,5 tahun. Jadi bunga selama 2,5 tahun. Selama 2,5 tahun. Baik, ini kita rubah menjadi pecahan biasa, maka menjadi 2 kali 2, 4 ditambah dengan 1, itu adalah 5. 5 per 2 kita kalikan dengan 8%. Maka di sini bisa kita coret, 1, 4. Kemudian di sini 5 dikali dengan 4 itu sama dengan 20%. Jadi logikanya si salsa setelah menabung selama 2,5 tahun dia sudah mendapatkan bunga sebesar 20%. Oke, untuk mencari tabungan awal seperti yang awal saya bilang bahwa konsepnya adalah seperti mencari harga beli, yaitu 100 per 100 ditambah dengan bunga yang sudah dia peroleh yaitu 20, maka di sini menjadi 120. Jadi penyebut ini sesuai dengan apa yang diketahui ya. Jadi yang diketahui itu adalah 3 juta. 3 juta itu adalah uang yang mana tabungan awal dan plus 20% dari bunganya ya. Nah, oke. Kemudian dikalikan dengan 3 juta. Baik. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, sama-sama bisa kita bagi dengan 20. Coret-coret, yang ini 5, yang ini 6. Kemudian ini masih bisa kita sederhanakan, coret-coret 1, 5. Nah, di sini 5 kali 5 itu berarti 25, kemudian nolnya masih ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, alright. Nah, jawabannya berarti adalah yang B, 2.500.000. Selanjutnya teman-teman, yang nomor 7. Jumlah bilangan kelipatan 4 antara 100 dan 200. Nah, di sini karena antara ya berarti diantaranya, walaupun 100 dan 200 ini bisa kita bagi dengan 4, tetapi kita mengambil angka setelahnya dan sebelum 200, begitu ya. Jadi kelipatan 4 setelah 100 itu adalah 104 ya teman-teman. Kemudian ditambahkan dengan 108, 112, ini adalah bilangan-bilangan kelipatan 4 sampai terakhir itu adalah bilangan sebelum 200 yang habis dibagi dengan 4 itu adalah 200 ya dikurangi dengan 4 itu sendiri. Jadi 196. Nah, untuk mencari ini maka kita menggunakan rumus deret, yaitu adalah menggunakan SN. Nah, di sini SN rumusnya adalah N per 2, kemudian di sini dikali dengan A ditambah dengan UN. Teman-teman juga bisa menggunakan rumus yang satunya lagi, SN sama dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah dengan N-1 kali B juga nggak masalah. Itu sama saja ya teman-teman. Cuma karena di sini suku pertama dan suku terakhirnya diketahui, lebih enak menggunakan ini, nanti jadi lebih cepat untuk menghitungnya ya teman-teman. Kemudian dari rumus ini yang belum diketahui A sudah ada, UN sudah ada, yang belum ada adalah N. N itu adalah banyaknya bilangan kelipatan 4 ini ada berapa di deret ini. Caranya adalah kita menggunakan rumus UN. UN itu adalah A ditambah dengan N-1 dikali dengan B. Gitu ya teman-teman. Nah, ini kita kodai. Oke, seret. Kemudian UN-nya tinggal kita masukkan 196
sama dengan 104 ditambah dengan N-1. Kemudian bedanya ini berarti 4 ya teman-teman. Nah ini adalah B-nya, berarti B-nya 4. Ini kita pindah ruas, 196 dikurangi dengan 104. Ini kita kalikan, 4N dikurangi dengan 4 ya teman-teman. Maka ini sama dengan 92, min 4-nya saya pindah berarti jadi plus 4. Maka di sini menjadi 4N, N sama dengan 96 dibagi dengan 4, berarti sama dengan 24. Berarti banyaknya bilangan ini ada 24. Kemudian tinggal kita substitusikan ke rumus berikutnya, yaitu S24, yaitu 24 dibagi dengan 2, A-nya adalah 104 ditambah dengan 196, teman-teman. Ini boleh kita coret ya, teman-teman. Coret, 1, 12. Nah, kemudian ini tinggal kita kalikan biasa saja, tapi ini dijumlahkan terlebih dahulu, berarti 300. 12 dikali dengan 300 itu sama dengan 3.600. Jawabannya adalah yang A. Gampang ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yang nomor 8. Sebuah tali dibagi menjadi 6 bagian yang panjangnya membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 3 cm dan yang paling panjang adalah 96 cm, maka panjang tali semula adalah. Nah, untuk barisan geometri ini sebenarnya cukup menggunakan logika saja ya teman-teman. Kalian nggak hafal rumus nggak masalah, karena kalau logikanya geometri itu tidak akan pernah ditanyakan sampai yang banyak-banyak. Jadi saya lebih suka menggunakan ini karena ini dibagi menjadi 6 bagian. Itu kita bikin garis banyak 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, biasanya di soal barisan geometri ini biasanya ya yang namanya rasio itu nggak jauh-jauh dari angka 2 atau 3. Jadi kalau tidak dikalikan 2 ya dikalikan 3. Kalau tidak dibagi dengan 2 ya dibagi dengan 3. Seperti itu. Nah, di sini ada 3, kemudian ada 96, berarti barisannya meningkat. Coba kalau kita kalikan dengan 2, itu artinya adalah kita memilih rasionya 2. Kalikan 2 berarti 6, kalikan 2, 12, 24, 48, 96. Nah, pas ya. Oh, berarti ini rasionya 2. 6, 12, 24, 48. Nah, kemudian panjang tali mula-mula berarti ini kita jumlahkan semua atau kita mencari S6. Ini tinggal kita jumlahkan semua saja teman-teman. Dan menjumlahkannya pun juga ada triknya supaya lebih gampang teman-teman. Jadi yang belakangnya 6 ini kita pasangkan dengan yang belakangnya 4. 4-nya istilahnya kita subsidikan ke 96 jadi 100, tambah 20 menjadi 120. 2-nya kita subsidikan ke sini jadi 50 tambah 10 berarti menjadi 60. Kemudian 3 ditambah dengan 6 itu berarti 9. Ini tinggal kita jumlahkan saja teman-teman. Jadi jawabannya adalah 189. Jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya nomor 9. Perhatikan perkalian suku 2 berikut. Pernyataan yang benar adalah atau perkalian di atas yang benar adalah baik. Nah, ini sekarang kita coba mencari kebenarannya di pernyataan pertama. Ada 8 ditambah dengan X, kemudian dikali dengan 8 min X. Nah, ini caranya adalah menggunakan perkalian skematik atau biasanya saya sebut ini pelangi-pelangi. Oke, sekarang 8 kali 8 itu berarti 64. 8 dikali dengan min X, min 8X. Kemudian X dikali dengan 8 berarti plus 8X. X dikali min X itu berarti min X kuadrat. Min 8X ditambah dengan 8X ini kan berarti habis ya teman-teman. So, ini tinggal 64 kita kurangi dengan X kuadrat. Kita lihat, berarti pernyataan yang satu salah. Berarti yang ada satunya salah. Nah,
Kemudian di sini C dan D pernyataan 2 tidak usah kita coba, ini pasti udah benarnya. Tinggal kalian pilih salah satu, boleh pernyataan yang ketiga, boleh pernyataan yang keempat. Di sini saya memilih yang pernyataan ketiga. Ada 3Y ditambah dengan 4 dikalikan dengan 3Y dikurangi dengan 4. Sama seperti yang pernyataan pertama, kita kalikan dengan menggunakan pelangi, oi oi. Kemudian 3Y dikali dengan 3Y, ini berarti 9Y kuadrat. 3Y dikali min 4, min 12Y. Kemudian 4 dikali dengan 3Y, maka menjadi plus 12Y. 4 dikali min 4 itu berarti min 16. Kemudian, ini ya teman-teman, berarti min 12Y ditambah dengan 12Y itu berarti habis. Nah, sekarang berarti tinggal 9Y kuadrat dikurangi dengan 16. Kita lihat. Nah, ini salah ya teman-teman, karena di sini ada Y-nya, padahal di sini tidak menggunakan Y. Artinya pernyataan yang ketiga ini juga salah. Jadi yang benar adalah pernyataan nomor 2 dan nomor 4. D. Oke, selanjutnya nomor terakhir di nomor 10 untuk part kedua ini. Oke, sekarang di sini ada pertidaksamaan linear satu variabel. Ini kalau kita menghitung menggunakan pecahan itu susah ya teman-teman. Jadi ini boleh loh, kedua ruas kita kalikan dengan KPK-nya dari 3 dan 2 itu adalah 6. Gitu ya. Nah ini satu suku ya teman-teman. Jadi yang kita kalikan cukup yang depannya saja. Ini kita coret 3, 2, oh ini berarti 4 ya. Nah 2/3 kali 6 kan 4. Kemudian sini X dikurangi dengan 4. Kemudian lebih dari sama dengan setengah dikali dengan 6 itu adalah 3 dikali dengan 2X min 6. Kemudian ini kita kalikan skematik, maka ini menjadi 4X min 16 lebih dari sama dengan 6X. Ini berarti menjadi min 18. Begitu ya teman-teman. Kemudian supaya tidak negatif hasilnya yang X-nya ini, yang 4 ini kita pindah ke kanan saja. Yang konstanta kita pindah ke kiri. Nah, biar nanti enak ngitungnya ya teman-teman. Nah, ini min 4X. Kemudian min 12 ditambah min 16 ditambah dengan 18 itu adalah 2 lebih dari sama dengan 2X. Maka X-nya kita bagi dengan 2 semua. Begini ya. Nah, supaya kita tidak bingung mengartikan ini, X-nya boleh kita pindah ke kiri lagi. Ini X-nya dicucuk ya, maka kesininya pun juga dicucuk. Ini artinya X-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, itu artinya maksimalnya adalah 1 dan satunya dihitung karena di sini ada sama dengannya. Berarti bilangan yang kurang dari sama dengan 1 itu adalah 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya sampai tak hingga, negatif tak hingga. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bahas di part 2 ini. Jangan lupa untuk menonton videonya yang lainnya juga ya. Ada nanti part 3-nya juga, ditunggu saja. Jika ada komentar atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.